Dujana, sahabat yang membuat Nabi Muhammad membeli kurma dengan pohonnya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan di Madinah, ada seorang pria yang hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Namanya adalah Abu Dujana Simak bin Harasha. Dia adalah seorang sahabat setia Nabi Muhammad yang selalu menjalankan perintah Allah dengan penuh ketekunan. Abu Dujana berasal dari kabilah Khazraj, salah satu kabilah terbesar di Madinah. Meski berasal dari kabilah besar, Abu Dujana tidak pernah memamerkan kekayaan atau status sosialnya. Sebaliknya, dia memilih untuk hidup sederhana dan merendah. Rumahnya tidak lebih dari sebuah gubuk kecil yang terbuat dari batu dan lumpur. Di dalamnya, hanya ada beberapa perabotan sederhana yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Meski hidup dalam keadaan serba kekurangan, Abu Dujana selalu bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Dia percaya bahwa kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan keimanan yang kuat dan hati yang selalu bersyukur. Abu Dujana menunjukkan bahwa kehidupan yang sederhana bukanlah halangan untuk menjadi seorang yang taat dan saleh. Di balik kesederhanaan hidupnya, Abu Dujana menyimpan sebuah kekhawatiran yang mendalam. Setiap kali menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di masjid, hatinya selalu dipenuhi kegelisahan. Bukan karena ragu atau takut, melainkan karena sebuah keadaan yang membuatnya merasa risau. Setiap kali adzan subuh berkumandang, Abu Dujana selalu menjadi salah satu yang pertama tiba di masjid. Dia selalu khusyuk dalam salatnya, namun begitu salat usai, dia selalu terburu-buru pulang. Dia tidak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan dari Nabi Muhammad. Rasulullah, yang selalu memperhatikan jamaahnya, merasa ada yang tidak beres. Mengapa sahabat setianya itu selalu terburu-buru pulang? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya? Rasulullah merasa perlu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kekhawatiran Abu Dujana bukanlah sesuatu yang biasa. Itu adalah kekhawatiran seorang ayah yang mencintai keluarganya, seorang suami yang peduli pada istrinya, dan seorang hamba yang taat pada Allah. Kekhawatiran itu adalah cerminan dari kepedulian dan kasih sayangnya yang mendalam. Suatu hari, setelah salat subuh berjamaah, Nabi Muhammad memanggil Abu Dujana. Dengan lembut, Rasulullah bertanya mengapa sahabat setianya itu selalu terburu-buru pulang setelah salat. Abu Dujana, dengan wajah yang penuh kekhawatiran, mulai menjelaskan situasinya. Dia menceritakan bahwa rumahnya berdampingan dengan rumah seorang laki-laki yang memiliki pohon kurma. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tersebut berjatuhan dan mendarat di halaman rumahnya. Abu Dujana merasa risau, bukan karena takut akan kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh jatuhnya kurma tersebut, melainkan karena alasan yang lebih mendalam. Abu Dujana menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengambil hak orang lain, meski itu hanya sebutir kurma. Dia percaya bahwa setiap harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, meski sekecil apapun, akan membawa dampak buruk bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, setiap kali ada kurma yang jatuh di halaman rumahnya, dia selalu mengumpulkannya dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Abu Dujana, seorang sahabat setia Nabi Muhammad, hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Meski dia adalah seorang pejuang yang berani dan tangguh, dia tidak memiliki banyak harta. Kehidupannya penuh dengan tantangan dan kesulitan, namun dia selalu bersyukur dan sabar. Di rumahnya yang sederhana, Abu Dujana hidup bersama istrinya dan anak-anaknya. Mereka seringkali harus berjuang untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Ada kalanya, mereka harus tidur dengan perut kosong karena tidak ada makanan yang bisa mereka makan.
Setiap kali anak-anaknya bangun di pagi hari, mereka selalu mencari-cari apa saja yang bisa mereka makan. Mereka tidak memilih-milih makanan. Apapun yang mereka temukan, mereka makan. Mereka tidak pernah mengeluh, meski mereka harus makan kurma yang jatuh dari pohon tetangga mereka. Abu Dujana, sebagai kepala keluarga, merasa sangat risau melihat kondisi keluarganya. Dia tidak ingin anak-anaknya harus hidup dalam keadaan seperti itu. Namun, dia tidak memiliki banyak pilihan. Dia harus bekerja keras setiap hari, berjuang untuk keluarganya. Abu Dujana, seorang sahabat Nabi Muhammad, adalah simbol kejujuran dan integritas. Meski hidup dalam keadaan yang sulit, dia selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya. Dia percaya bahwa kejujuran adalah harta yang paling berharga. Setiap kali ada kurma yang jatuh dari pohon tetangga dan mendarat di halaman rumahnya, Abu Dujana selalu mengumpulkannya dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya memakan kurma tersebut, meski mereka sering kali kelaparan. Bahkan, jika anaknya telah memakan kurma tersebut, Abu Dujana akan berusaha sekuat tenaga untuk menggantinya. Dia akan bekerja lebih keras, mencari kurma lain untuk menggantikan kurma yang telah dimakan anaknya. Dia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dengan memakan harta orang lain. Kejujuran Abu Dujana bukanlah sesuatu yang biasa. Itu adalah kejujuran yang lahir dari keimanan yang kuat dan hati yang bersih. Itu adalah kejujuran yang menjadi teladan bagi kita semua. Ketika mendengar penjelasan Abu Dujana, hati Rasulullah terenyuh. Dia merasa sedih melihat kesulitan yang dihadapi sahabat setianya itu. Air mata beliau mulai mengalir, menandakan betapa dalamnya rasa empati dan kasih sayang beliau terhadap umatnya. Rasulullah, sebagai pemimpin umat, selalu merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Dia tidak pernah membiarkan umatnya menderita tanpa melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Kekhawatiran Abu Dujana telah menyentuh hati beliau yang penuh kasih sayang. Air mata Rasulullah bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kepedulian dan kasih sayang yang mendalam. Air mata itu adalah bukti bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang benar-benar peduli pada umatnya. Air mata itu adalah bukti bahwa beliau adalah Rasulullah, pemimpin yang penuh kasih sayang. Setelah mendengar penjelasan Abu Dujana, Rasulullah merasa perlu untuk bertemu dengan pemilik pohon kurma tersebut. Dia ingin mengetahui lebih lanjut tentang orang yang tanpa sadar telah menyebabkan kesulitan bagi sahabat setianya itu. Abu Dujana menjelaskan bahwa pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki dari Madinah. Orang ini dikenal sebagai seorang yang kaya raya, namun juga dikenal sebagai seorang yang pelit dan tidak peduli pada orang lain. Rasulullah, dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, memutuskan untuk mengundang pemilik pohon kurma tersebut. Dia ingin berbicara dengannya, berharap bisa menemukan solusi yang adil dan bijaksana untuk masalah yang dihadapi Abu Dujana. Pertemuan antara Rasulullah dan pemilik pohon kurma tersebut menjadi momen yang penting. Ini adalah momen di mana keadilan dan kasih sayang bertemu, di mana kebenaran dan kejujuran dihargai, dan di mana kepedulian dan empati diperlihatkan. Setelah mendengar penjelasan Abu Dujana dan bertemu dengan pemilik pohon kurma, Rasulullah merasa perlu untuk melakukan sesuatu. Dia tidak bisa membiarkan sahabat setianya itu terus menderita. Dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, Rasulullah memutuskan untuk menawar pohon kurma tersebut. Rasulullah menawarkan harga yang sangat tinggi untuk pohon kurma tersebut. Harga yang dia tawarkan jauh melebihi harga pasar. Ini bukanlah tentang uang atau harta,
melainkan tentang keadilan dan kasih sayang. Rasulullah ingin memastikan bahwa Abu Dujanah dan keluarganya tidak lagi harus menderita karena pohon kurma tersebut. Pemilik pohon kurma tersebut terkejut dengan tawaran Rasulullah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pohon kurma yang biasa saja itu bisa ditawar dengan harga yang sangat tinggi. Namun, dia juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan. Dengan demikian, pohon kurma tersebut akhirnya menjadi milik Rasulullah. Abu Dujanah dan keluarganya tidak lagi harus khawatir tentang kurma yang jatuh dari pohon tersebut. Mereka bisa hidup dengan lebih tenang dan damai, berkat kasih sayang dan kepedulian Rasulullah. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kasih sayang dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah menunjukkan kepada kita bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang selalu peduli pada orang lain dan berusaha sekuat tenaga untuk membantu mereka. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua.